Hai, kembali dengan Audi di Autonet Max. Kalau kita tahu ya, merek BMW atau BMW itu biasanya identik dengan apa yo? Identik dengan mobil penggerak roda belakang dan sedan. Tapi belakangan ini banyak mobil-mobil BMW yang penggerak roda depan, seperti si 2 Series Grand Coupe yang pernah kita review sebelum itu. Tapi mobil di samping gue ini bukan Grand Coupean. Bukan Grand Max juga sih. Ini adalah BMW 2 Series Coupe. Dan ini adalah sebuah BMW dengan penggerak roda belakang dan coupe 2 pintu. Seperti apa detailnya? Check it out video ini. Ya, ini adalah generasi terbaru dari BMW 2 Series Coupe. Jadi kodenya adalah G42, kalau yang sebelumnya itu adalah F22. Dan desainnya benar-benar sebuah coupe. Jadi kalau kalian ingat ya BMW 2002 atau yang tahun 60-an ya kalau nggak salah, itu memang punya apa ya namanya standar BMW modern. Dan ini untungnya masih bawa aksennya BMW modern. Tapi bukan yang modern kayak si seri 4 atau si yang giginya gede-gede itu loh, yang giginya gede-gede. Ini grillnya normal. Jadi menurut desainernya sendiri, grill segede gini ini proporsional dengan ukuran bodinya. Jadinya gue cukup bersyukur ya, ini mobil yang depannya masih enak dilihat dibandingin BMW lain. Kita lihat detailnya sekarang. Ya, bagian grillnya sendiri juga dia sudah dilengkapi dengan active shutter grill. Jadi ini bisa kebuka ketutup sendiri seiring dengan kecepatan, dan kalau dinyalain juga dia kebuka untuk memaksimalkan pendinginan. Bagian sininya ini masih punya karakternya apa ya? M Sport ya. Garisnya M Sport. Dan untungnya di sini fender-fendernya ini bolong, dia aktif beneran, dia bisa masukin udara untuk mendinginkan si braking. Lampunya, ada beberapa yang bilang ini mirip Datsun Go, bener gak? Go Cross, gak salah sih. Cuman memang ini aksen terbaru dari desainernya ya, dia bikin ini kelihatan lebih compact, kelihatan lebih kecil, dengan aksen yang unik kalau menurut gue. Bahkan di seri 8 pun gak ada aksen gold seperti ini. Di sini dia kasih aksen gold, biar kelihatan lebih mewah lah ya. Tapi sayangnya lampunya di sini dia masih LED, belum laser light. Dan desain BMW juga belakangan ini agak berubah ya. Kalau kalian ingat klasik-klasiknya BMW itu cupnya itu kayak keker gitu loh, kayak muscle gitu loh. Kalau ini kayak apa, jenong. Agak ngul ke atas gitu, depannya pendek. Tapi untungnya di sininya dia masih ada aksen-aksen kayak apa ya namanya ya, kayak siluetnya gitu, bikin dia kelihatan lebih keker, plus dia panjang, bonetnya itu panjang ke depan, khas sebuah BMW coupe. Kalau di bagian depannya gue lumayan suka karena dia grillnya normal. Sekarang kita ke bagian sampingnya, kita lihat dari bannya dulu ya. Bannya gimana ya, agak di luar kebiasaan. Biasanya seri-seri genap yang katanya lebih emosional itu biasanya ringnya gede-gede. Di sini dia cuma pakai ban ukuran 225 45, ringnya cuma 18. Model palangnya model palang M, tapi ini banyak kayak KW-KW-an model gini, tapi untungnya kalipernya dia sudah dicat. Jadi warna merah, ada logo M-nya. Memang trimnya dia M Sport. Pindah ke bagian profil sampingnya sendiri. Profil sampingnya masih mirip dengan si F22 yang dia gantikan. Jadi dia punya atap yang sloping, overhang belakang yang pendek, dan nih, sisi sininya dia kayak melebar gitu ya, kayak bulging. Cuman ada beberapa aksen yang baru kalau menurut gua. Ini nih, sekarang handle pintunya jadi clean, jadi bersih, mirip kayak si i4 yang pernah kita bahas, atau si iX juga, dia mirip kayak gini ya, clean, dia nggak kelihatan. Hofmeister King-nya juga masih cukup apa ya namanya ya, klasik ya, masih cukup klasik seperti ini. Cuman memang kalau dilihat beberapa sisi ini mobil kayak mobil Jepang. Percaya apa enggak? Jadi sisi sininya tuh kayak kurang. Biasanya BMW itu kayak lebih berlekuk gitu. Ini kayak lebih polos, tapi lebar gitu loh. Kalau kalian inget body kitnya Liberty Walk yang ditarik kayak gini. Ini bagian belakangnya. Gue sih jujurnya bukan yang paling suka ya bagian belakangnya. Karena kalau gue bilang ada berapa elemen BMW nih. Ini ya kan, di sininya diffusernya. Tapi juga ada beberapa elemen yang ini kayak BMW SUV, tapi bener nggak sih kalau gue bilang ini kayak lampunya Pajero Sport tapi horizontal? Ya kan? Tuh.
Terus kalau kalian tambahin dikit nih, di sini titik ini kayak misalnya kayak lampunya si kereta ya. Jadi tanda tanya. Musuhnya Batman Riddler. Tapi balik lagi, detail-detail aksennya sini masih kayak 3D gitu, kayak si X3 kalau gua nggak salah nih ya. Masih kayak nongol gitu. Lampu-lampunya juga masih full LED dan dia kasih beberapa aksen bagus nih. Sini kayak ductile-nya. Dan kebetulan ini logonya agak beda dikit karena ini yang 50 Yahre Edition atau 50 Year Edition. Dia logonya seperti ini. Aslinya harusnya logonya roundel BMW seperti biasa. Tentu saja sebuah coupe juga pasti punya bagasi yang sebenarnya cukup lumayan ya. Kita lihat bagasinya. Ini kuncinya, bukan display key tapi kunci biasa. Tahan. Ternyata tidak ada wireless contact. Semuanya masih manual. Bagasinya sih sebenarnya lumayan banget ya. Cukup lumayan, tas golf kayaknya satu masuk kali yang melintang kayak gitu. Ada segitiga pengaman, terus beberapa medik. Tidak ada apa-apa lagi karena basicnya dia bannya sudah RFT. Kita lihat dalamnya seperti apa. Oke, sekarang kita di dalam C2 Series Coupe dan dalamnya persis banget sama seri 3 ya. Jadi beberapa detail, beberapa desain tuh benar-benar plek persis banget dengan seri 3. Memang BMW melakukan hal yang sama ya untuk beberapa tipe mobilnya seperti seri 2, seri 3, seri 4 itu semuanya interiornya sama persis. Cuman untungnya di seri 2 ini dia posisi duduknya itu enak banget. Posisi duduknya itu pendek, sporty. Di sini juga dia udah ada support ya, tuh buat paha di sini. Jadi kaki tuh benar-benar bisa pendek banget, kaca yang rebah turun, sehingga kita kayak duduk inside the car, nggak on the car tapi in the car. Ini benar-benar sporty banget sensasinya. Dan karena ini varian M Sport, jadi beberapa elemen-elemen M gitu kan, dia dimasukin ke dalam si interiornya. Contoh, aksen M di sini, terus ininya juga jahitan-jahitannya juga sporty, biarpun nggak dikasih kontras stitching. Terus di sini kayak ada monikernya M lah ini, si biru muda biru dan merahnya ini dengan aksen biru di sini. Kalau Hilsat bilang ini katanya apa? Biru baris krim. Nyerempet aja bercandanya. Untungnya mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur-fitur BMW yang kekinian. Seperti ini layarnya sudah 12,3 inci, full TFT, kontrolnya bisa kalian atur-atur di sini nih kalau ngerubah-rubah nih, ada radio, ada petanya, ada kecepatan, RPM dan kawan-kawan. Pindah ke sini juga dia ada lagi display screen untuk navigasi dan sistem sendiri dan sudah pakai BMW OS 7.0. Jadi ini sudah bisa Apple CarPlay wireless. Taunya dari mana? Di sini juga sudah ada wireless charging. Cuman, ada cumannya. Untuk mobil seharga 1,26 ya kalau nggak salah ya miliar, dia nggak ada gesture control. Biasanya mobil-mobil BM yang udah 1 M ke atas itu udah ada gesture control. Ini nggak ada gesture control. Dan masih ada kekurangan-kekurangan lainnya yang kita harus buktikan kalau kita nyetir. Kita nyetir aja yuk, langsung yuk. Karena detail-detail lainnya sebenarnya basically sama dengan seri 320. Oke, let's go. Ya, sekarang kita di dalam interiornya C2 Series Coupe ya, di dalam mobilnya langsung dan lagi nyetir. Sedikit yang tadi gue lupa bahas waktu dibahas interiornya itu, dia juga sudah dilengkapi dengan napa leather ya. Udah mewah banget di jok kulitnya yang agak semi bucket gitu. Plus audio system juga sudah Harman Kardon. Jadi nggak main-main lah suaranya lah. Nah, sekarang kita bahas sedikit soal nyetirnya, bagaimana sensasi nyetirnya. Posisi duduk, pertama kali, seperti tadi gue bilang di awal-awal video, posisi duduknya sit in banget, bener-bener in the car, duduk rendah ke bawah, kaki ngejulur ke depan. Pandangan sebenarnya sih dibilang gede-gede banget juga ya, ciri khas sebuah coupe ya, karena dia agak rendah atapnya, otomatis pilarannya juga agak gede. Tapi untungnya lagi-lagi si spionnya itu digeser ke belakang dikit, jadi blind spotnya nggak terlalu parah. Bonet panjang ke depan, buntut overhangnya agak pendek. Cuman ada cumannya lagi, ini mobil sebenarnya nggak gede-gede banget, nggak panjang-panjang banget, 4,5 meteran. Tapi memang karena dia coupe, dia kerasa lebar, pendek gitu loh. Jadi memang beberapa orang yang baru nyobain ini mobil tuh kayak agak terintimidasi, kesannya mobilnya gede banget karena ujungnya nggak kelihatan, mobilnya lebar banget. Itu sih sensasi nyetirnya sebuah coupe. Untuk suspensinya sendiri seperti apa? Nah, ini yang agak gue sayangkan sebenarnya. Jadi mobil ini sebenarnya kan harga sudah menembus 1,2-an ya, kalau nggak salah ya.
Untuk sebuah mobil yang 1,2 M, gue sebenarnya masih berharap ini suspensinya tuh adaptif, harusnya adaptif suspension. Tapi di mobil ini, di 2 Series Coupe ini, 220i ini, suspensinya sama sekali bukan suspensi adaptif. Memang dia ada beberapa pilihan driving mode-nya ya. Di sini ada Eco, Comfort, sama Sport ya. Tapi itu cuma sebatas membedakan si respon gasnya aja. Kalau Eco dia agak itlat, Comfort dia agak lebih biasa gitu ya buat jalan sehari-hari, dan Sport dia agak lebih responsif tuh. Tapi suspensinya sama sekali tidak ada perbedaan. Jadi cuma satu setup aja, dan dia cenderung tuh agak kaku ya, agak napak. Tapi dibilang sampai cross banget, gubrak-gubrak, enggak. Kayak M2 kan lebih kaku, lebih stiff gitu kan. Ini enggak, dia masih beredam dengan baik, tapi juga nggak bisa dibilang empuk-empuk banget. Intinya sih buat harian lebih dari cukup. Nah, untuk performanya sendiri, mobil ini dilengkapi dengan mesin 4 silinder 184 HP dengan 300 Nm torsi. Mesinnya sama persis dengan 320i. Performanya gimana? Kita tarik aja coba dikit. Tuh. 0-100 kurang lebih 7 detikan. Nggak istimewa banget buat sebuah BMW zaman sekarang, zaman now gitu ya. Tapi untuk dibandingkan dengan mobil kebanyakan ya, ini mobil cukup kencang sih. Tapi baik lagi, dengan melihat desain coupenya, gue berharap ada yang lebih gitu loh, ada gitu loh kalau nariknya itu. Ini oke, tapi kurang wah untuk sebuah coupe yang tampilannya sangat-sangat sporty. Tapi untungnya si seri 2 coupe ini bukan seperti si saudaranya Grand Coupe yang penggerak roda depan dan berbasiskan Mini Cooper. Ini berbasiskan sasis Clark, itu sama dengan sasis yang dipakai sama seri 3 maupun seri 4. Jadi dia tetap sebuah BMW, true blood BMW lah ibaratnya lah. Penggerak roda belakang, pembagian beratnya juga, weight distribution juga 50-50, dan dia masih agile seperti halnya sebuah BMW itu. Wah, akurasinya masih bagus, setirnya, cuman memang feedback ya khasnya BMW zaman sekarang ya, agak hampa sih ya. Dan yang gue sukanya satu lagi adalah mobil ini bener-bener rear bias. Jadi kalau dipakai tikung seperti ini, tikungannya, hidungnya tuh masuk duluan, buntutnya baru ngikut gitu loh. Bukannya hidung yang terkewer-kewer kemana-mana gitu kan ibaratnya. Ini masih sebuah BMW. Itu kayaknya sih ya nilai jual sesungguhnya dari si 220i. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulannya si 2 Series Coupe. Jadi mobil ini kayak gimana sih? Mobil ini tetap sebuah coupe BMW yang punya darah BMW yang kental. Dia masih fun to drive, dia masih penggerak roda belakang. Wah, seru lah ibaratnya lah. Tapi memang performanya agak tanggung ya. Mesin yang sama dengan 320-nya ini agak kurang gigit gitu kan ibaratnya kan. Dan juga fitur-fitur atau gimmick-gimmick yang dilengkapi di dalam sini juga kayak kurang gitu loh ibaratnya. Dia nggak ada contactless tailgate, dia nggak ada gesture control, dia nggak ada adaptif. Agak tanggung gitu loh. Cuman balik lagi, dengan harga 1,269 atau 1,26an, dia punya sebuah atraktif atau sebuah tampilan yang atraktif untuk semua orang. Karena gimana pun juga, yang namanya sebuah mobil coupe itu selalu tampil mencolok, tampil menarik perhatian orang. Dan mungkin juga ada sedikit insight, kenapa dia ditaruh di sekitar harga 1,2an? Mungkin karena nanti BMW Indonesia tidak mau membuat ini terlalu dekat harganya dengan si M2. Coba bayangin, kalau dia dimasukkan versi 230i atau M240i-nya, mungkin harganya bisa 1,5-1,7 miliar. Yang notabene akan dekat banget nanti dengan versi M2-nya. Ya, kira-kira itu aja kesimpulan kali ini. Thank you udah nonton, klik like kalau kalian suka video ini, subscribe kalau belum subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk tahu notifikasi video-video terbaru dari Auto Mix. Audi sign off, thank you udah nonton, bye-bye.